Jadi logistik ini, makan gratis ini berguna bukan hanya untuk memberi makan untuk SD, SMP, untuk anak-anak kita, anak-anak Indonesia, tapi juga mengamankan. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, kembali lagi kita akan mendengarkan pesan penting yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni di bulan April ini ya. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kami juga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Terima kasih kalau sampai hari ini Bapa kami masih bisa bernafas, kami masih bisa beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Kami manusia yang sering kali berbuat dosa, ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya Kau berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami semua yang akan mendengarkan. Haleluya. Amin. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa berkembang, bermanfaat, dan tentunya menjadi berkat untuk orang banyak. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, kita akan langsung saja mendengarkan pesan penting, firman dan pesan penting yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Doa dulu ya Jonas. Ya Pak. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-Mu. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawan sepusia Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Jonas, Ya Pak. rencana Bapak Prabowo kan rencana ada namanya program makan gratis. Ya. Yang jadi pertanyaan bagaimana cara melakukannya, betul? Betul. Ini menurut analisa saya bagaimana supaya melakukannya dengan baik. Karena dalam makanan gratis untuk TK, SD, SMP itu rawan yang namanya sabotase. Ya. Rawan dengan apa namanya, Jonas? Sabotase. Contohnya dikasih obat pencahar yang bisa bikin orang mencret-mencret, kan jadi kasus. Oh, ya. Betul? Jadi Oh. program makan gratis ini riskan yang namanya sabotase. Sabotase. Nggak seneng sama program ini, dikasih namanya obat mencret, kan repot. Jadi ya anak-anak sekolah jadi mencret semua, jadi masalah baru. Ya. Yang bisa melakukan program ini sampai ke daerah-daerah, sampai pelosok-pelosok, kota, pelosok, desa, kampung, hanya satu, Jonas. Apa Pak? Militer. Oh. Di dalam pengawasan militer. Artinya militer yang mendistribusikan logistiknya dan yang mengatur pengawasannya. Ya. Dan dilibatkan juga tetap perangkat desa, lurah, camat tetap ada. Tetapi untuk distribusi dan pengawasannya tetap harus militer. Karena untuk menghindari namanya sabotase. Nah, karena saya pengalaman bersama almarhum Edi Wibowo, bahwa dalam logistik itu adanya sabotase. Bisa terjadi Pak ya, hal itu Pak. Bisa terjadi. Untuk menggagalkan program itu, lawan politik bisa gunakan cara itu. Dan organisasi yang solid, yang tidak bisa tergoyahkan, itu adalah militer. Ingat, negara kita, Indonesia, lahir dari apa? Tentara rakyat. Artinya apa? Militer. Militer. Artinya apa?
tulang punggung, urat nadi, dan jantungnya negara kita. Ya. Jadi negara kita ini jantungnya, urat nadinya itu adalah militer. Jadi kalau untuk program Pak Prabowo untuk makan gratis se-Indonesia, saya beritahu supaya yang menguasai teritorial itu adalah militer. Ya. Dan organisasi yang paling solid itu adalah militer. Jadi kalau karena militer ini adalah urat nadi, jantung, dan tulang punggung negara. Dan jadi ingat, intinya kalau mau Indonesia berjalan dengan baik harus dari militer Pak ya melakukannya Pak ya. yang logistiknya, Ya. sosialisasi, setelah itu sampai ke bawahnya tetap militer. Karena yang menguasai teritorial adalah militer. Ya. Betul? Betul. Betul? Betul. Hah? Untuk menghindari sabotase itu Pak. Karena apa? Dalam logistik itu ada namanya sabotase. Dan ilmu militer adalah bagaimana menghadapi sabotase. Mereka sudah terlatih dari Indonesia Merdeka. Dan bukan hanya teori, tapi pengalaman. Jadi militer ini harus dilibatkan dalam logistik pengawasan untuk makan gratis se-Indonesia. Iya. Dan organisasi paling solid, instansi paling solid di seluruh Indonesia adalah militer. Militer. Jalur komando. Iya. Bagaimana menurutmu, Jonas? Ya, karena mereka sudah terlatih Pak ya. Mereka sudah terlatih dan untuk menghadapi bila terjadi sabotase. Karena sabotase kan bisa menyalahkan kanan kiri dan kambing hitam. Iya. Betul, Jonas? Betul. Berarti sejak zaman dulu sudah ada Pak ya sabotase begini Pak ya. Dalam perang kan sering sabotase itu ada pasti. Betul? Betul. Gimana, Jonas? Ya Pak, setuju Pak. Jadi Karena program ini bisa gratis untuk TK, SD, SMP yang bisa melaksanakannya dan dengan aman, terorganisir dan logistiknya aman, menghindari sabotase adalah organisasi yang solid dan terkuat di NKRI, yaitu apa? Militer. Ingat, Indonesia lahir dari tentara rakyat. Dari rakyat, kembali ke rakyat, bersama rakyat. Tentara, yaitu militer. ya. Gimana, Jonas? Iya Pak, setuju Pak. Misalnya susu untuk anak-anak SD dikasih sabotase, tiba-tiba susunya itu dikasih obat macam-macam, mencret semua yang makan, betul nggak? Iya. Yang minum mencret semua. Nah, untuk menghindari itu apa? Harus terlibatkan apa? Karena militer terlatih di situ, sabotase, anti sabotase, terorisme, anti teroris, kan gitu. Jadi anti teror, tentang sabotase yang menguasai itu adalah militer. Teritorial yang menguasai militer. Militer. Jadi untuk makan gratis bersama se-Indonesia untuk TK, SD, SMP harus dari mana? Dimulainya untuk program ini sosialisasinya ya militer. Karena militer itu ada namanya Babinsa. Iya, betul. Bisa sampai ke bawah semua. Dan itu bisa dari Jakarta Pusat sampai pelosok kampung pedalaman perbatasan. Ya. Dan yang bisa melakukan itu hanya apa? Militer. Karena ada pabung perwira penghubung. Ada terorganisir, ada namanya logistik, aslok. Karena ada semuanya. Betul. Nah, yang bisa melakukan program ini, saya rasakan programnya Pak Prabowo adalah tetap militer. Gimana menurut ini, Jonas? Setuju, Pak. Ini menurut pendapat atau pandangan Pak Daud sendiri ya, pribadi ya? Iya.
Kalau penegakan hukum itu polisi dan hakim dan jaksa, KPK. Tapi karena KPK kan pemberantasan korupsi, jaksa penuntut, hakim mengadili, polisi mengumpulkan barang bukti, penyelidikan kan gitu. Iya. Nah, tapi kalau ilmu untuk anti sabotase, anti teror, logistik tetap militer. Karena itu bidangnya militer. Karena bicara logistik, bicara tentang perang juga. Ya. Harus militer. Untuk makan gratis tetap militer. Iya, Pak. Gimana menurut pandangan saya, Jonas? Ya, setuju Pak Daud. Supaya program itu berjalan dengan baik. Itu harus dilibatkan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Artinya apa? Mabes TNI. Iya. Dan itu harus ada namanya kepres, keputusan presiden yang menjalankan adalah Panglima TNI. Perintah dari Panglima ya. Nah, itu bisa program yang dimulai itu yaitu persiapan tahun ini, dimulainya tahun depan. Karena ada yang namanya simulasi dulu. Oh. Gimana, Jonas? Ya, setuju Pak. Jadi persiapannya ya setahun Pak ya, kira-kira Pak ya. Tahun depan bisa mulai. Tapi militer yang harus dilibatkan, Mabes TNI. Ya. Jadi kasat, kasal dilibatkan semua. Oh. Tapi ujung tombaknya tetap angkatan darat karena wilayah teritorial darat. Sekolah-sekolah di darat. Iya. Gimana, Jonas? Betul, Jonas? Ya. Ya, Pak. Setuju, Pak. Nah, setuju, Pak. Karena apa? Karena militer ada namanya kodam-kodam seluruh Indonesia. Ya. Apalagi ada namanya pengembangan kodam. Dari kodam, Koramil. Dari kodam, dan rem langsung koramil. Nah, setelah itu juga ada yang dari batalion-batalion, yaitu apa? Yang tentara organik yang untuk pasukan. Yang cocok tetap apa? Militer. Iya. Dan yang paling dilibatkan itu dari mana? Yaitu dari koramil dan pasukan, batalion. Iya. Karena kan ada batalion rider, ada batalion kostrat, nah itu dilibatkan. Iya. Ada tontaipur dan macam-macam kan? Ya, banyak divisinya, Pak. Itu bisa dilibatkan. Dan mereka udah terlatih di anti sabotase. Jadi untuk programnya Pak Presiden Prabowo yang akan dilantik, sekarang kan baru calon presiden, menunggu pelantikan. Setelah dilantik jadi presiden, yang bisa melakukan program ini, Pak Prabowo harus mengeluarkan kepres, keputusan presiden, yaitu apa? Militer bertanggung jawab untuk distribusi logistik sampai ke wilayah. Sampai pada tujuan. Dan kerjasamanya dengan instansi setempat, kelurahan dan kecamatan, dan Pemda, bupati. Tapi pengawasan logistik tetap militer. Iya. Ya, saya rasa memang lebih aman, Pak. Kan instansi yang paling solid, organisasi yang paling solid, yang tidak bisa dipecah, itu adalah militer. Nah, itu pandangan pribadi saya. Dan yang kedua, berhubungan ketahanan pangan, kalau logistik berhubungan dengan pangan juga, tetap nanti militer yang akan difungsikan. Ya. Artinya fungsi militer ini harus betul-betul diterapkan, dilanjutkan, bahwa tentara itu bersama rakyat, lahir dari rakyat, untuk rakyat, kembali ke rakyat, dan bersama rakyat. Itulah militer. Itu apa? TNI. Perlu pelengkap seperti kayak di daerah itu, di Polsek, itu perlu enggak Pak? Dari Polsek? Itu tetap, tetapi inti utamanya militer yang difungsikan. Oke.
Pasti ada peran Karena ya Pak ya. Lengkap. yang menguasai anti sabotase dan anti teror itu adalah militer. Dan dengan itu difungsikan, otomatis negara akan aman. Karena apa? Penguasaan teritorial. Bila ada teroris, segera ditangkap, kan gitu. Karena ada militer yang mengawasi. Iya, setuju. Jadi logistik ini, makan gratis ini berguna bukan hanya untuk memberi makan untuk SD, SMP, untuk anak-anak kita, anak-anak Indonesia, tapi juga mengamankan NKRI yang berhubungan dengan apa? Terorisme dan paham terorisme. Jadi tentang pemahaman terorisme radikal itu bisa diatasi dengan makan gratis juga. Karena apa? Karena teritorial itu dikuasai oleh militer. Otomatis antisipasi menghindari doktrin-doktrin yang tidak baik dan terorisme itu bisa terhindari, bisa terkontrol lewat program ini. Lihat program ini. Gimana pandangan saya, Jonas? Ya, setuju Pak. Jadi ini sudah benar-benar dipikir matang ya Pak, bukan asal-asalan ya program ini Pak ya. Jadi makan gratis ini yang untuk SD, SMP, ingat Jonas bahwa doktrin itu dimulai dari sekolahan, betul? Betul. Kita bisa masuk paham radikalisme itu kalau masuk dari mana? Lewat sekolah, betul? Sekolah, betul. Nah, kalau dari TK, SD sudah dipantau karena ada makan gratis. Artinya negara juga memantau untuk membatasi pergerakan radikalisme. Lewat apa? Makan gratis. Makan gratis. Karena militer dilibatkan, otomatis teritorial untuk pengawasan paham radikalisme. Saya juga baru memahami ini Pak. Ternyata ada rencana seperti itu, rencana besar ya. Bukan hanya sekedar memberi makan gratis. Gratis itu bukan hanya sekedar makan gratis, tapi juga untuk, ingat saudara, kalau kita perhatiin, banyak anak-anak kita sekolah belum tentu hafal tentang Pancasila dan butir-butirnya. Iya. Dan itu harus segera digalakkan untuk cinta NKRI. Kan ingat Jonas, kalau kita dulu waktu SD, SMP, kita harus betul-betul hafal dan menguasai dan paham tentang Pancasila dan butir-butirnya. Betul? Dan Undang-Undang Dasar. Ya, saya masih ingat itu Pak. Undang-Undang Dasar. Betul? Ya. Betul. Dulu dituntut harus hafal. Tapi zaman sekarang belum tentu. Iya. Betul Pak. Jadi dengan makan gratis ini untuk mengembalikan marwah kita, yaitu apa? Kembali ke NKRI, untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Wah, iya. Artinya apa? Supaya anak-anak kita cinta NKRI dan tahu tentang Undang-Undang Dasar 45 dan tentang Pancasila dan butir-butirnya, paham sebagai warga negara Indonesia. Dan supaya tidak dimasuki paham-paham radikal itu Pak ya. Iya, supaya tidak kemasukan paham radikalisme, doktrin-doktrin radikalisme. Dan yang bisa melakukan ini adalah apa? Bila militer dilibatkan, karena yang menguasai teritorial. Bagaimana pemahaman Jonas? Ya, setuju Pak. Saya juga baru paham nih, ternyata di balik program, ya saya pikir kok wah makan gratis, ternyata ada rencana yang luar biasa sebenarnya ternyata. Nah, kalau saya ini kan pernah bersama almarhum Edi Wibowo, otomatis tentang paham-paham seperti ini kita semua kan diajarin dan paham dan mengerti. Tentang penyergapan, sabotase, terorisme. Kan itu kita harus belajar di situ dan mengerti dan paham dan memahami. Bukan hanya tahu, tapi harus paham benar. Ya, dan Pak Daud sudah banyak belajar ya. Jadi programnya Bapak Prabowo Subianto itu bukan hanya sekedar makan gratis, tapi untuk mengamankan negara dan untuk kembali ke marwahnya. Iya, ya mungkin untuk masih ideologi, untuk doktrin, ideologi tentang Pancasila dan cinta NKRI, bukan hanya sekedar makan gratis. Ya, mungkin
banyak masyarakat yang mungkin masih berpikir, wah ini program mau makan gratis, ini biayanya dan sekian bla bla bla, mungkin banyak sekali yang mungkin berpikir. Ternyata saya sendiri pun baru memahami sekarang ini ternyata ada rencana yang begitu luar biasa. Moga-moga kata-kata saya ini didengar oleh semua orang di Indonesia. Amin, Pak. Yang bisa sampai ke NTT, bisa ke Kupang, bisa ke pelosok-pelosok, bisa ke daerah-daerah pedalaman. Yang biasa perang siapa? Militer, betul? Militer. Ya. Yang bisa mengamankan perbatasan, bertempur membela mati-matian NKRI, darah dan air mata, itu apa? Militer, betul? Militer. Dan menguasai teritorial, itu siapa? Militer. Yang terlatih untuk menjaga logistik, sabotase, dan terorisme, penanggulangannya dari Indonesia Merdeka, itu siapa? Militer. Ya. Karena punya BIN juga kan, badan intelijen ya, dia tahu informasi segala macam, Pak ya. Tapi makan gratis ini tetap polisi, instansi terkait, lurah, camat dilibatkan. Tapi inti utamanya ada logistik, pengaturan, pengawasan mutlak itu militer dilibatkan. Ya. Jadi sebenarnya makan gratis ini menurut analisa saya bukan hanya sekedar makan aja, tetapi untuk mengembalikan ke ideologi Pancasila. Nah, inilah nilai yang sangat penting itu, Pak. Kedua, cinta negara. Betul? Iya, betul. Ketiga, mengendalikan paham radikalisme supaya anak-anak kita dari TK, SD, SMP sudah tidak bisa terpapar lagi oleh radikalisme. Iya. Bagaimana pemahaman saya, Jonas? Sangat setuju, Pak. Dan ini bisa membuka wawasan kita, tidak hanya sekedar makan aja gitu. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Dan apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hayes TV melalui Classroom-nya ya. Dan mari kita doakan bersama-sama kiranya Evangelis Dotoni ini atau Pastor Dotoni ini bisa diberikan kesehatan ya. Tuhan berikan kesehatan yang luar biasa tentunya agar beliau terus dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung channel Terang Kemuliaan dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan kita akan akhiri video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Maha Baik. Terima kasih atas pesan dan firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kiranya kami bisa mencernanya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan bertemu lagi di lain waktu dan saya berdoa untuk kalian semua. Kini damai, sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit dan bara bahaya. Kita bertemu lagi dengan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.